Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara, salah satu kualitas yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus adalah kebaikan hati kita diketahui oleh banyak orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang pemuda, dia waktu itu rajin sekali datang ke sebuah gym di mana ada tempat lapangan basket di sana. Dan setiap kali dia pergi ke sana, satu kali kesempatan bertemu dengan seorang pemuda yang lain yang terlihat sangat pendiam sekali, tidak banyak berinteraksi, dan sepertinya di antara teman-teman yang datang ke lapangan basket itu tidak ada satu orang pun yang mau menyapa pemuda ini. Lalu pemuda yang tadi Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk lebih dulu menyapa pemuda yang kedua yang pendiam ini. Dan dia mengatakan, senang melihat kamu, boleh kita berkenalan? Dan pemuda yang kedua itu mulai memberitahu namanya adalah Bo. Dan itu terus menerus dilakukannya Bapak Ibu Saudara. Banyak teman-teman satu tempat permainan basket itu tidak banyak yang menyapa Bo. Tapi pemuda ini memutuskan setiap kali dia datang ke gym dan bertemu dengan si Bo ini, dia pasti akan menyambutnya, memegang tangannya dan menyalaminya, mengatakan, senang melihat kamu hari ini, Bo. Dan yang menarik adalah respon dari Bo ketika mendengarkan sapaan itu adalah tidak banyak bicara, hanya memukul dadanya 2 kali. Nah, karena pemuda ini merasa apa maksudnya, tapi dia tetap ingin menunjukkan keremahan pada si Bo ini, maka dia pun membalasnya dengan memukul dada 2 kali. Dan itu cukup berlangsung beberapa lama waktunya. Lalu pemuda ini tumbuh besar dan tidak lagi bertemu dengan si Bo ini. Selang waktu kira-kira 20 tahun, sang pemuda ini pun dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pendeta. Suatu kali dia berkhotbah di gerejanya, kemudian setelah selesai berkhotbah dia bertemu dengan si Bo ini. Tapi pemuda ini yang sudah dewasa ini tidak lagi mengenali si Bo ini. Dia pikir, saya pernah ketemu kamu di mana ya? Lalu si Bo itu mengatakan, kita pernah dulu sempat main bola basket sama-sama. Waktu itu kamu adalah orang yang pertama yang menyapa saya dengan baik hati. Dan si Bo dalam kesaksian perjumpaannya itu setelah puluhan tahun mengatakan, saya bersyukur Pak Pendeta, waktu itu kamu mau menghampiri saya dan mengatakan, aku senang melihat kamu hari ini. Karena waktu itu adalah waktu yang paling genting dalam kehidupan saya. Saya masih muda, tapi saya merasa tidak ada seorang pun yang menginginkan kehadiran saya. Saya sangat terpukul sekali dalam masa kehidupan itu. Tapi saudara tahu, Bapak tahu, saya suka sekali datang ke gym hanya untuk mendengarkan kalimatmu berkata, saya senang melihat kamu hari ini. Itu menjadi motivasi saya untuk terus berjuang dan maju. Hari ini saya sudah menikah, saya punya anak-anak, dan saya tidak mau meneruskan warisan keluarga saya yang begitu menghancurkan diri saya. Saya memulai kehidupan yang baru karena sapaan itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu kepada siapa kita dipertemukan di dalam momen-momen kehidupan kita. Tapi biarlah kehadiran kita dimanapun kepada siapapun, sungguh kita menunjukkan kebaikan hati kita secara intensional dan terus-menerus secara konsisten. Itu akan menjadi berkat tersendiri bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari menjadi murid Kristus yang memunculkan kualitas baik hati itu dalam keseharian hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.